pagi. Pagi, Maro. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat, berarti bahwa sampai saat ini Tuhan masih menjaga dan menaungi kita dengan kasih dan kemurahannya, sehingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran kita pada saat ini, pelajaran bab 5. Kita akan membahas mengenai Allah pembaharu kehidupan. Kita akan membahas hari ini bagaimana Allah membaharui kehidupan manusia dan bagaimana caranya ketika manusia sudah dibaharui, apa yang harus dibuat oleh manusia sehingga pembaharuan itu tetap ada dalam kehidupan manusia. Namun sebelum terlalu jauh kita membahas pelajaran ini, bab 5 yaitu Allah pembaharu kehidupan. Sebagai orang percaya, kita dasari itu di dalam doa. Saya minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Ya Tuhan, sedang kami anak-anakmu akan belajar. Tolong berkati kami, berikan kepada kami akal budi, bijaksana, kami mengikuti pelajaran. Tolong memberkati guru kami akan mengajarkan. Berilah dia ketabahan, kesabaran, dalam mendidik kami. Berdoa kami Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Salah seorang menjadi pemandu, saya silakan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 15. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Dan hendak memberi berkat. Curahkan kurnia. Terima kasih, silakan dulu. Materi kita saat ini itu Allah pembaharu kehidupan. Dan tujuan pembelajaran kita saat ini, tujuan kita belajar pada saat ini dalam pertemuan kedua itu yang pertama, bedah kasus terhadap tokoh Alkitab yang mengalami pembentukan kepribadian melalui pembaharuan Allah dalam hidupnya. Jadi kita belajar lewat diskusi kelompok dan kita tentang tokoh Alkitab, bagaimana Allah membaharui kehidupan mereka. Yang kedua, merumuskan pengertian pembaharuan kehidupan berdasarkan studi kata. Jadi yang dimaksud dengan studi kata itu adalah ketika Anda mempertanggungjawabkan apa yang kalian diskusikan dalam kelompok. Bisa dipahami ini? Oke, yang ketiga, menganalisa hubungan pembaharuan Allah yang secara hidup sehari-hari melalui kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Jadi ada 4 tokoh yang kita akan perlihatkan, di mana semuanya itu kita akan diskusikan bersama. Kalian akan diskusikan dalam satu kelompok. Capaian yang akan kita bahas pada saat ini itu mengakui Allah membaharui hidup orang beriman. Jadi mengakui Allah dan pembaharuan orang beriman itu semua didasari dari Allah. Jadi Allah yang membaharui kehidupan manusia. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita manusia yang sudah dibaharui oleh Allah? Apakah kita hanya lipat tangan untuk baca tapi tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat? Itu tergantung dari kita semua sebagai orang yang diselamatkan. Hari ini kita akan membahas bagaimana Allah membaharui kehidupan manusia dan bagaimana Allah berkarya dalam menyelamatkan manusia lewat inisiatif Allah dalam Yesus Kristus. Jadi pengantar materi singkat pada saat ini. Jadi lewat inisiatif Allah dan Yesus Kristus, Allah mengerjakan pembaharuan rohani manusia tetapi juga membentuk kepribadian. Jadi pembaharuan itu bukan persoalan tetapi membentuk dua karakter kita. Nah, karakter orang Kristen itu ada terdapat dalam buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, kemurahan, kelebihan hutang dan lain. Itu yang harus dimiliki oleh karakter orang Kristen. Jadi orang yang sudah dibaharui berarti kita menampakkan karakter orang Kristen, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebelum kita terlalu jauh kita membahas masalah ini, saya Bapak akan memberikan pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik atau asesmen awal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan makna hidup baru? Ada 4 pertanyaan pemantik kita saat ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan makna hidup baru? Yang kedua,
Mengapa penting bertumbuh dalam iman setelah dibaharui oleh Tuhan? Dan yang ketiga, apa janji Tuhan untuk membaharui kehidupan manusia? Keempat, apa janji Tuhan tentang pembaharuan? Jadi ini ada 4 pertanyaan pemantik pertanyaan awal kita sebelum kita masuk dalam materi inti, yaitu Allah pembaharu kehidupan manusia. Silakan, siapa tahu ada yang bisa menjawab, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Nama Agung Putra Abu. Saya akan menjawab isi pertanyaan. Pertanyaannya, apa janji Allah tentang pembaruan? Jaminan, keamanan dan perlindungan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menggugurkan, maka aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, akan membawa kemenangan. Janji ini akan mencakup perlindungan dan hubungan Tuhan Yesus dalam proses pembaruan. Mesti bahwa kita ini tidak sendirian dalam perjalanan. Sekian. Terima kasih. Nomor berapa yang menjawab tadi? Nomor 4. Dia sudah menjawab nomor 4. Ada yang lain? 1, 2, 3. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan dulu. Jadi intinya dalam kehidupan kita yaitu bahwa untuk mendapat pembaharuan itu langsung dari Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana cara mempertahankan pembaharuan dalam kehidupan kita? Yaitu dengan ini. Artinya membiarkan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus dan menahan hawa nafsu kita. Sehingga apapun yang kita perbuat selalu mencerminkan bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus. Oke. Kita lanjut. Materi tentang Allah pembaharu kehidupan ada ayat-ayat pendukungnya. Karena kita belajar agama Kristen, maka secara otomatis dasar kita untuk mengetahui tentang inti iman Kristen yaitu Alkitab. Ada berapa di sini ayat Alkitab? Mungkin di antara kalian ada yang sudah dapat ayat Alkitab ini, silakan. Saya persilakan untuk membacanya sebelum kita terlalu jauh lanjut. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Ada yang lain yang sudah dapat? Saya persilakan. Terima kasih. Dan itu adalah ayat pendukung kita. Saya katakan dari tadi bahwa intinya adalah kemurahan Tuhan. Hanya persoalannya adalah dalam kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita sudah dibaharui oleh Tuhan, ketika kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka harus disertai dengan perbuatan. Nah, bagaimana dengan perbuatan kita? Yaitu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bisa dipahami ini? Oke. Kita lanjut. Aspek atau sesuatu yang Bapak nilai saat ini ketika kalian berdiskusi nanti, mulai dari awal tadi, yaitu yang pertama, memahami dan mendiskusikan mengenai karya Allah bagi manusia melalui tokoh Alkitab lewat kerjasama antar kelompok
serta bagaimana kelompok dalam mempresentasikan hasil kerjasama kelompok. Jadi kerjasama tim yang Bapak inginkan saat ini, artinya kerjasama kelompok. Bagaimana kelompok antar kelompok ada kerjasamanya sehingga dari kerjasama kalian itu Bapak bisa menilai. Saya paham ini? Oke. Sebelum kita masuk dalam pembagian kelompok, ada pemilihan kasus di sini. Dan tokoh Alkitab yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama Daud, yang kedua Petrus, yang ketiga Paulus, yang keempat Timotius. Ada 4 kasus yang akan kita bahas mengenai tokoh Alkitab. Yaitu yang pertama kehidupan Daud, kehidupan Petrus, Paulus, dan Timotius. Dan ini pertanyaan yang akan didiskusikan di masing-masing kelompok nanti. Ini pertanyaan yang akan dibahas dalam kelompok. Yang pertama, apa yang dipahami dalam kehidupan tokoh tersebut? Kalimatnya tokoh tersebut berarti tokoh Daud, ya kan? Tokoh Timotius, tokoh Petrus, dan tokoh Timotius. Yang kedua, apakah ada masa-masa yang sulit yang dialami oleh tokoh tersebut dan bagaimana caranya mereka mengalami masa-masa itu? Yang ketiga, apa yang dapat dipelajari dari kehidupan tokoh tersebut? Jadi untuk mempersingkat waktu, Bapak akan membagi 4 kelompok karena ada 4 tokoh di sini yang kita bahas, yaitu Daud, Petrus, Paulus. Mempersingkat waktu, ini kelompok 1 membahas masalah Daud, kelompok 2 membahas masalah Petrus, mana? Kelompok 3 membahas masalah Paulus, kelompok 4 membahas masalah Timotius. Dan ini pertanyaannya. Oke, silakan didiskusikan, masing-masing kelompok berdiskusi dan menjawab pertanyaan ini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ini, dan siapa tahu ada di antara kelompok yang sudah menjawab, saya persilakan untuk menjawabnya. Sudah, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kelompok berapa yang mau dan tokoh apa yang perlu dibahas? Oke, silakan. Yang lain berdiam, kayak Daud dikenal sebagai penulis banyak masuk dalam Alkitab yang merupakan ungkapan kedekatan spiritual dan refleksi. Pribadinya tentang iman, perhatian, dan hubungan dengan Allah. Mazmur-mazmur ini mencerminkan pembaharuan spiritual dalam hidup Daud dan memberikan contoh bagi umat Kristen tentang bagaimana berdoa dan beribadah dengan tulus. Oke, terima kasih. Kelompok nomor 2. Nama Agung Putrabu, saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Ya, nomor 3. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok berapa ini? Oke, kelompok 3. Terima kasih. Nomor 2. Nomor 3.
3. Oke, terima kasih. Satu kelompok lagi. Ayo, silakan yang 2 orang ini. Ya, baik. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan semuanya itu kita selalu saya katakan semuanya dimulai dari hati. Ketika ada pencerahan, ketika ada nasihat, ketika ada masukan, itu semuanya harus dimulai dari hati. Kita boleh menerima segala macam masukan, segala macam nasihat. Bahkan setiap hari ini mungkin ada di gereja. Setiap hari ini kita mendengarkan khotbah tentang pembaharuan hidup, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau hati Anda tidak siap, sia-sia semuanya. Sebelum kita menutup kegiatan kita saat ini, kita simpulkan pelajaran kita saat ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita saat ini? Belajar dari tokoh Alkitab tentang Allah pembaharu kehidupan. Ada yang bisa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menjawab hasil dari diskusi kami. Ketergantungan pada Allah, mengandalkan kekuatan, hiburan, dan bimbingan Allah. Ketekunan dan kesabaran, terus maju dan bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai rintangan. Oke, ada yang lain? Kesimpulan dari kita, silakan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari saya dan kelompok saya itu pertobatan dan pengampunan memahaminya bahwa pertobatan dan pengampunan sendiri bagi semua orang dan bahwa Allah dapat memulihkan dan menyenangkan kita meskipun kita telah gagal. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu bagian pertama, silakan lihat di atas. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu Allah adalah sumber pembaharuan kehidupan manusia termasuk pada tokoh Alkitab. Jadi tokoh Alkitab sekalipun seperti Daud, Timotius, Petrus, Paulus itu mendapat pembaharuan dari Allah. Allah yang memilih langsung mereka. Allah yang memilih keempat tokoh Alkitab tadi untuk menjadi pemberita Injil. Persoalannya saat ini, kita pun dipilih oleh Allah. Kita adalah umat Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu Tuhan Yesus? Karena sampai saat ini kita percaya kepada Dia. Nah, apa tugasnya umat Tuhan Yesus? Intinya adalah kasih. Kasih yang murah hati. Intinya umat Tuhan Yesus yaitu mempraktekkan kasih. Tidak lebih dari itu. Kasih. Apa itu kasih? Anda sudah mengetahui semua. Kalian sudah tahu kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Itu kasih. Nah, bagaimana cara mengasihi sama manusia seperti diri sendiri? Sakit hati kan tidak kalau tidak digosipkan orang. Maka jangan pernah gosipkan orang. Sederhananya begitu, simpel jadi orang Kristen. Sakit hati tidak dicaci maki orang. Maka jangan pernah caci maki orang. Ya kan? Sederhana saja jadi orang Kristen, tidak susah. Intinya cuma satu. Kalau sakit hati kita dicaci maki orang, maka jangan caci maki orang lain. Kalau sakit hati kita digosipkan orang, maka jangan pernah gosipkan orang. Kalau sakit hati kita dicerita belakang orang, dicerita jelek orang, maka jangan pernah cerita jelek orang. Supaya pembaharuan Allah tetap nyata dalam kehidupan. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pusat pembaharuan melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 13 ada, kita sudah baca dalam tanda dengan menegaskan bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru dan yang lama telah berlalu.
Jadi siapa yang hidup dalam Kristus, kita semua yang hidup pada saat itu. Berarti kita sudah mengalami kehidupan baru. Arti bukan baru kita janji Tuhan, Dia menyediakan tempat bagi kita di surga pada saat tiba saatnya kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Dia. Tetapi bukan seperti itu ceritanya. Kalau kita mau bersama-sama dengan Dia, harus disertai dengan perbuatan baik kita, menjaga tutur kata, menjaga tingkah laku, menjaga perbuatan, apapun yang kita lakukan tidak melukai perasaan orang lain. Ingat itu. Saya paham ini, bisa jalankan ini supaya pembaharuan Allah, pemilihan Allah, pemilihan Yesus kepada kita sebagai muridnya tidak salah pilih. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Jadi, oke. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, proses pembaharuan tidak hanya terjadi sekali, tetapi merupakan proses berkelanjutan dalam kehidupan seseorang. Dalam Roma 12 ayat 2 kita sudah baca tadi. Dan yang ketiga, penting berperan Roh Kudus dalam proses pembaharuan. Dia memberi bimbingan kekuatan dan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 20. Buah roh. Sekali lagi sudah katakan karakter orang Kristen, dia ingin menjalankan buah roh. Itu karakternya di orang Kristen. Jangan jadi Kristen KTP, tetapi berlakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita berlakukan apa yang jadi sekali lagi saya katakan bahwa kesimpulan pelajaran kita saat ini yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Ketika Dia sudah berkehendak, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghalangi. Apakah itu persoalan kehidupan, rezeki, kekayaan, semua Allah berikan. Tinggal bagaimana caranya kita manusia bisa mempertahankan ini sebagai orang Kristen. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada saat ini, saya persilakan satu orang berdoa.